Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum Ustazah masuk di materinya, Ustazah mau cek dulu kehadirannya hari ini. Ustazah cek dulu ya. Ada yang izin atau ada yang alfa ini? Ustazah dengarkan dulu namanya ya. Ainun Hadir. Aisyah Nur Az-Zahra. Hadir Ustazah. Alisa Hadir. Anastasia Putri. Hadir. Anita Hadir. Aziza Firka. Humairah. Hadir. Oke, jadi satu orang temannya yang berhalangan hadir hari ini nak ya. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Aziza, silakan pimpin doanya dulu nak ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pernah tidak yang profil pelajar Pancasila? Pernah. Pernah. Tahu lagunya Dimensi Pancasila? Oke, sama-sama ya. Ayo. 1, 2, 3, mulai. Ajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hari ini masih diberi nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk belajar. Oke, sebelumnya Ustazah mau menyampaikan bahwa hari ini insya Allah kita akan masuk di mata pelajaran tentang sistem gerak. Tapi ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya sebelum sistem gerak? Ada? Materi apa? Sel. Kita belajar tentang supaya bisa sampai di kelas ini kalian melakukan pergerakan. Nggak mungkin langsung meluncur dari rumah sampai bisa datang di tempat ini, di kelas ini, ya kan? Kira-kira apa yang membuat kalian bisa bergerak? Rangka. Kegiatan. Tulang, kaki, apa lagi kira-kira? Tangan, sendi, saraf, apa lagi kira-kira? Otak. Jadi kenapa kita bisa sampai ke tempat ini? Karena adanya sistem gerak tak. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi tulang penyusun rangka pada manusia dengan benar. Kemudian, peserta didik itu dapat menganalisis kelainan apa saja yang terjadi pada sistem gerak pada manusia. Ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada yang membahas tentang tulang. Di Quran Surah Yasin ayat 78 sampai 79 yang artinya, Ustazah mau Ainun bacakan apa artinya di situ. Artinya adalah siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali dan Dia Maha mengetahui segala makhluk. Ustazah mau di sini sebelum Ustazah mau dibacakan oleh siswa, jadi Ustazah mau dibacakan oleh siswa. Siapa ya yang akan sebentar namanya akan membacakan materi hari ini? Salsa. Siapakah yang beruntung? Siapakah yang Coba dibacakan Alisa tentang sistem rangka. Bacakan. Pada manusia, sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Sistem gerak manusia terdiri dari bagian berikut ini. Oke, selanjutnya Ustazah perlihatkan gambar seperti ini.
Kira-kira apa yang ada di pikirannya kalian melihat gambar yang ada di sini? Apa? Bergerak. Apalagi? Kira-kira dari semua gambar ini, dengar, dari semua gambar ini, semuanya membutuhkan apa untuk melakukan ini? Semua menggunakan tulang, persendian, dan otot. Oke, Ustazah lanjut. Ini adalah gambar sistem gerak. Tapi sebelum masuk di sini, Ustazah mau kalian menyimak video dulu. Organ gerak manusia dan fungsinya. Kita Perhatikan akan dulu belajar videonya ya. tentang tulang dan fungsinya. Tahukah kalian saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif? Gambar rangka manusia. Rangka tersusun atas tulang-tulang. Di antaranya tengkorak, lutut, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Apa fungsi rangka bagi manusia? Fungsi rangka tubuh pada manusia diantaranya 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak, seperti jantung, paru-paru, sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Fungsi rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah semua susunan tulang yang digunakan sebagai alat gerak tubuh manusia, seperti tangan dan kaki. Fungsinya sebagai berikut. Tulang hasta fungsinya menghubungkan lengan atas dengan pergelangan naik turun dengan seni. Tapi kalau keseluruhan, misalnya yang satu seperti ini namanya rangka anggota gerak, ya kan? Kalau yang di bawahnya saja ini rangka anggota gerak atas, yang di bawah ini rangka anggota gerak bawah atau tangan dan kaki. Tulang tidak beraturan ini adalah penyusun tulang belakang atau vertebrae. Nah, Oke. Itu tadi yang penyusun tulang ya. Ustazah masuk di otot. Sebelum Ustazah sebentar perlihatkan video tentang permasalahan di sistem gerak, Ustazah selesaikan dulu ya. Jadi semua sudah tahu bahwa otot itu Jadi 3. Jadi di pembelajaran sebelumnya tentang jaringan sudah dipelajari kan? Ada namanya otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalau otot polos itu bekerja secara sadar atau tidak? Oke. Kalau otot lurik? Sadar. Otot jantung? Tidak. Ada yang bisa jelaskan sama Ustazah kenapa otot lurik dikatakan bekerja secara sadar? Karena kalau kita lagi gerakan itu ototnya. Oke. Sedangkan kalau misal yang lain itu kan dia ototnya di bagian dalam nggak bakal terasa, terus nggak bakal mudah capek juga. Beda kalau otot lurik bakal cepat capek. Ya. Oke, jadi dia diatur oleh sistem saraf karena dia diatur. Misalnya di sini siswanya Ustazah itu menganalisis dari berita ini kira-kira apa permasalahan yang dihadapi oleh penderita ini. Jadi ada berita sebentar, kemudian ada video tentang kelainan pada sistem gerak. Oke? Jadi disimak videonya supaya kalian sebentar Ustazah akan bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian kita akan mengerjakan LKPD, kemudian diskusikan apa yang kira-kira penyakit yang diderita oleh video yang Ustazah akan tampilkan. Jadi siswanya Ustazah itu, Ustazah berharap siswanya Ustazah menganalisis kira-kira apa yang menyebabkan semua ini terjadi dan bagaimana penanganannya. Oke, jadi sebentar kalian akan diskusi dan akan mempresentasikan satu persatu di depan kelas. Jadi, hasil analisa dari kelompok kami adalah seperti ini. Oke, jadi disimak baik-baik videonya nak ya. Ustazah silakan bertukar dengan teman kelompok yang sudah Ustazah tentukan kemarin. Silakan. Silakan. Sesuai dengan pembagian kelompok yang Ustazah bagikan kemarin, silakan berpindah kelompok. Ustazah sudah masuk di beritanya. Silakan Ustazah mau kalian menyimak beritanya. Pokoknya Ustazah yang Ustazah harap bisa menganalisis penyakit apa ini dan bagaimana penyembuhannya. Sebentar kalian bisa literasi, cari di internet, cari di buku dan sebagainya, dan diskusi dengan temannya sebelum tampil di depan kelas. kita sudah masuk di beritanya. Silahkan Ustazah mau kalian menyimak beritanya. Sebentar Ustazah
harus menganalisis apa permasalahan yang terjadi di berita ini. Tertimpa material pasir. Halo, video. Kecelakaan ini terjadi saat truk yang dikemudikan oleh Lumajang, Jawa Timur. Namun truk tiba-tiba terguling dan muatannya tumpah ke jalan hingga menimbun 2 orang pengendara motor yang sedang melintas dan tidak mengalami luka sedikit pun. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapat perawatan. Video yang kedua, apa yang terjadi pada video yang kedua ya? Perhatikan perubahannya. Ya, ini kasus. Coba ini, perhatikan baik-baik di bagian lututnya. Materialnya pecah dan ini harus dimedis nih, lihat. Nah, Ini kasus ya perhatikan ya, ini ada kelainan tulang, perhatikan. Dan ini ada yang di bawah. Bisa dibuka ininya kertasnya supaya. Boleh, boleh misalnya bagi-bagi. Oh ini yang dikerja temanku yang di. Perhatikan baik-baik di bagian lututnya. Materialnya pecah dan ini harus dimedis nih, lihat. Nah, Ini kasus ya perhatikan ya, ini ada kelainan serpihan tulang, pusatnya di perhatikan. atas dan ini ada yang di bawah. Ini harus kamu. Ya, tadi ada bahasa akan diobserv. Kalau ini kan berarti tidak ada. Pak, mempresentasikan. Jadi setiap kelompok boleh cari referensi, terserah. Kalian silakan cari referensinya. Boleh melalui buku. Iya. Menurutmu kalau misalnya truknya begitu terus sebenarnya sampai ke truknya patah ke tulangnya sampai keluar tulang atau tidak? Tidak sih, tulang Setidaknya bergeser tulang tempurungnya. Iya, iya. Kira-kira kenapa? Iya betul. Gitu ya. Jadi ada 3 video yang dianalisis kejadiannya seperti apa dan bagaimana. Kira-kira orang yang video ketiga itu kenapa? Tertawanya terlalu lebar. Nah, jadi yang seperti ini ya. Jadi tertawanya terlalu lebar. Sampai karena masih ada 3 video. Ada pencegahannya. Bukan, ya, enggak, karena itu kejadian yang ini, iya betul. Tapi bagaimana penanganannya jika, iya, bagaimana penanganannya? Jika ada pakai ini sudah penanganannya sudah. Ya, penanganannya pada korban yang mengalami itu. Ini tiga-tiganya. Iya, tiga-tiganya. Kejadian seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kan tadi ada videonya beberapa itu kan? Nah, bagaimana penanganannya? Itu yang ketiga, yang video ketiga itu rahang bergeser. Iya, rahangnya yang bergeser. Yang kedua tentang tulang lutut, ya, tempurung lututnya. Iya. Oh ini tulang Iya. Ya. Ada yang sudah mau presentasi? Wih, sudah siap nih kelompok. Ini kelompok 1. Ada namanya kelompok tak? Kita tulis. Apa namanya kelompok 1? A4S1. 4S1. A4S1 apa itu artinya? Anastasia. Oh, begitu. A4S1 di sini. Di sini apa nama kelompoknya? Namanya persendian. Persendian, oke. Di sini persendian. Kalau di sini? Oke, selesai. Bagaimana? Sudah? Wih, ini tidak masuk. Lihat kok tidak ada.
begini bergeser. Yang kedua berupa tulang lutut ya, tulang lututnya. Tapi dia penanganannya yang dikasih lihat ada papan yang di itu berubah, ya kan penanganannya. Jadi penanganannya kalau misalnya terjadi patah tulang. Iya, ada yang harus kita lakukan. Iya. Analisis dulu apa yang terjadi, kemudian bagaimana penanganannya. Kalau itu tadi berarti dia tuh yang terjadi itu dia mengalami kecelakaan karena Yang pertama ya, video pertama ya. tertimpa itu Truk pasir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Jadi hasil diskusi kami seperti yang kita ketahui bersama, kita sudah ditampilkan oleh Ustaz 3 video. Video pertama kasusnya yaitu kecelakaan pengendara motor ditimpa pasir. Setelah melihat kondisinya, kami mengidentifikasi bahwa yang dialami korban adalah patah tulang tertutup atau biasa disebut dengan fraktur simplex, yaitu patah tulang yang tidak tampak dari luar. Penderita penyakit ini harus segera dioperasi dan diberi penanganan gips dan atau pembidaran. Yang ketiga, menampilkan seorang gadis yang tidak bisa menutup rangka mulutnya, diduga karena sedang menguap atau tertawa lebar. Itu Masya Allah, berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Masya Allah. Perkenalkan, kami dari kelompok jantung. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dari video yang lembar HPD yang telah diberikan oleh Saudara Sri. Di sini kami dimintakan hasil diskusi terkait video yang telah ditampilkan oleh Saudara Sri di depan. Video pertama yaitu patah tulang kaki. Penyebabnya benturan atau tekanan yang kuat melebihi kemampuan tulang untuk meredamnya. dari kelompok A4S1. Apa sih itu A4S1? Anastasia, Alicia, Ara, Asa, Salsa. orang pemotor mengalami kecelakaan akibat dari truk pasir yang jatuh berhenti sehingga mengenai pembawa motor. Cara menanganinya adalah membawa korban ke rumah sakit, lalu kaki korban yang patah dipakaikan gips. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelompok penyokong akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait video yang telah kami saksikan. Ini bertujuan agar ujung-ujung tulang yang patah tetap pada posisi semestinya. Diperlihatkan seorang perempuan membuka mulutnya terlalu lebar sehingga rahangnya bergeser. Untuk penanganannya sebaiknya tidak ditangani sendiri karena dapat memperparah kondisi. Dokter akan membantu untuk mengembalikan ke tempatnya semula. Oke. Itulah hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya? Yang mana Ara? Yang ini. Yang ini. Oke. Iya, ini kesakitan karena terlepas nih dari Enggak terlihat. Tunggu Ustazah. Setup. ya. Oke. Ada di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok A4S1. Apa sih itu A4S1? Anastasia, Alicia, Ara, Asa. Salsa. Buat semuanya. Oke, jadi semuanya sudah melakukan presentasi. Jadi semuanya sudah menjelaskan dan menganalisis kejadian dari video yang Ustazah tampilkan. Jadi hampir semuanya benar apa yang dianalisis. Yang pertama itu terjadi fraktur atau
Patah? Jadi patah tulang. Kemudian penanganannya dia harus dibawa ke rumah sakit. Dia harus memakai gips. Kemudian yang video kedua, tempurung lututnya bergeser atau mungkin saja dia juga patah. Jadi dia harus ditangani. Dia harus ditangani dengan cara operasi. Baik Naya, jadi untuk selanjutnya karena LKPD-nya Ustazah mau kumpul, silahkan dikumpul. Perwakilan kelompok silahkan kumpul ke Ustazah. Ya, jadi LKPD-nya dikumpul kembali ya hasil diskusinya per kelompok. Naikkan ke laptop tak, karena kita akan mengerjakan soal di Afdal untuk nilai kognitifnya. Ustazah Boleh pakai HP Ustaz? boleh. Tapi nggak bisa. Karena Itu tuh kacamata. nggak ada. Ahwat tulis passwordnya AISYAH. Ini tuh. Nggak gampang ya. PPG. Iya. Apa anunya? Apa ininya? PPG. Anda sekalian, sebelum Ustazah tutup, Ustazah mau kalian menuliskan bagaimana untuk refleksinya ya. Bagaimana perasaannya kalian belajar hari ini, mempelajari materi hari ini. Apakah materinya itu susah atau mudah menurut kalian? Dan silahkan tulis apa yang membuat materi ini susah menurut kalian ya. Kayak Ustazah saya susah itu di menghafal bagian-bagian tulangnya. Tapi saya suka di bagian ini untuk analisis masalah misalnya. Jadi silahkan tuliskan untuk refleksinya ya, supaya Ustazah bisa tahu bagaimana refleksi untuk hari ini di pembelajaran rangka. Jadi silahkan tuliskan, kemudian dikumpulkan. Jadi silahkan tulis, Ustazah bagikan ya per kelompoknya. Iya. Pinjam tuh alas. Tidak ada. Miskin pulpen. Makasih. Tulis mana? Jadi naikkan ke level. Baiklah ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia. Jadi kalian sudah tahu bagaimana caranya menganalisis sebuah permasalahan yang ada di sistem gerak. Kalian juga sudah tahu bagian-bagian tulang penyusun rangka. Semuanya sudah kita pelajari. Apa coba? Yang materi yang minggu depan yang mau kita pelajari bagaimana penanganannya. Jadi insya Allah pekan depan kita akan belajar materi tersebut. Jadi untuk menutup pertemuannya, Ustazah mau siapa ketua kelasnya? Melis, ayo tutup dulu pertemuan hari ini karena kita sudah menyimpulkan materinya tentang Istahid. Siap. Salaman.